Itu blender itu pak, buat jus atau kayak mana? Iya, betul itu Pak. Oh iya, bikin jus juga hari ini. Tidak. Itu apa? Sur. Bonjong. Kita harus fokus ke air. Kelaminnya Pak. Nampak Oh, keluar. kelamannya. Oh itu. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, senang sekali. Walau begini, mudah di sini berusaha. Hai teman-teman, sudah download aplikasi Snack Video belum? Yuk buruan download dan raih uangnya. Hanya di Snack Video loh, yang nonton dibayari. Eits, setelah kamu download, masukin kode ini ya. Saya tunggu. Kebetulan kan kita udah kenal selama kerja sebagai guru. Nah, tapi ada baiknya Bapak memberi perkenalkan diri aja dulu sebelum kita berwawancara lebih jauh mengenai usaha Bapak. Nah, silakan Pak. Ya, nama saya Abraham. Marga saya Simbolon. Saya tinggal di Telung Penas, Dusun 3. Pak Simbolon aja saya panggil lebih bagusnya Pak ya. Nah Pak Simbolon. Jadi saya lihat tadi di sini keliling-kelilingnya, saya tengok mengenai ternak lele, ada tadi yang besar, ada yang kecil. Jadi sebenarnya yang menginspirasi Bapak untuk beternak ini apa ini Pak Bul? Yang menginspirasi saya sebetulnya ternak lele ini bagi saya tidak merumitkan. Terus perputarannya cepat. Terus penolakannya juga cepat. Terus yang berikutnya biayanya itu kosnya itu rendah. Itulah salah satunya yang menginspirasi saya untuk terjun di peternakan lele ini. Berarti kalau kita bicara berlele ini lebih cepat ibaratnya proses lah ya Pak yang bisa dibilang, ya? Iya. Nggak sulit ya Pak ya. Iya. Oh. Berarti tadi Bapak Bolon bilang bahwa yang berlele ini gampang lah ya Pak ya. Menurut saya ya gampang Pak. Terus ada lagi pertanyaan saya nih Pak. Ini agak-agak apa juga pertanyaannya ini. Sebelum melakukan ternak lele ini, Bapak sebenarnya apa kegiatan Bapak ataupun pekerjaan Bapak? Bisa cerita Pak? Selesai tamat 2012 dulu, saya ada kegiatan di Medan. Cuman 2015 sampai 2018 saya 2019 saya di Kalimantan bekerja sebagai di perkebunan sawit. 2019
saya balik ke Talung ini, saya beternak ikan nila sebetulnya. Oh, nilai dulu nih Pak ya. Nila duluan. Cuman setelah saya perhatikan perkembangannya ini, kalau nila ini lama. Terus biaya pakannya juga agak tinggi juga, agak susah juga cara perawatannya. Makanya saya lebih tertarik, saya pelajari perihal lele ini, saya praktekkan. Pembesarannya juga cepat, perputaran uangnya juga cepat. Terus satu, biayanya juga kalau kita buat ada pakan alternatifnya, tidak full pellet, kita bisa pengeluaran, Mengurangi Jadi, pengeluaran nih Pak. mengurangi pengeluaran. Jadi ketika kita panen itu tidak banyak kali pengeluaran kita selain beli bibit sama beli pakannya. Jadi keuntungannya itu lebih banyak kalau menurut saya pribadi, lebih banyak kalau kita beternak lele ini. Gitu ya Pak. Jadi kalau pengalaman Bapak tadi itu kan bekerja di perkebunan, kalau kita lihat kan bekerja di perkebunan bisa dibilang jam 8 sampai jam 5 lah ya Pak ya, jam 5 Iya. sore. Kalau beternak lele ini mana yang lebih enak Bapak rasa, beternak lele ini kah atau kayak mana Pak? Sebetulnya sama-sama enak Pak. Kalau kita namanya di perkebunan kan kita ikuti aturan manajemen perusahaan. Oh iya Pak ya. Artinya kita terikat satu perusahaan lah, aturan kan gitu. Cuman kalau misalnya kita ada usaha sendiri, misalnya beternak ini, kita kan nggak ada ini terikat, misalnya kan gitu. Terus kalau misalnya masalah pendapatan, tergantung Pak, tergantung banyaknya ternak lele yang kita buat. Kalau misalnya lele kita dikit, dia panennya juga pasti dikit. Tapi kalau kita jumlahnya banyak, tebarnya banyak, mungkin hasilnya juga lebih banyak. Banyak ya Pak ya. Ya. Oh berarti tergantung apa juga ya kalau pendapatan di lele ini, tergantung bagaimana kita mengurus lele dan berapa jumlah yang kita buat ya Pak ya. Iya. Karena jumlah menentukan hasil Pak. Iya. Berarti pengalaman Bapak udah banyak lah ini ya Pak ya tentang dunia pekerjaan ya Pak ya. Ya lumayan Pak. Jadi ini Pak mengenai lele ini. Nah kalau kita lihat lele ini kan perawatannya Bapak bilang tadi agak mudah ya, dan juga bisa menguntungkan juga. Nah yang mau saya tanyakan Pak, Bapak beternak lele ini ilmunya dari mana? Apakah ilmu dari temankah atau dari mana sumbernya Pak? Makanya Bapak bisa berlele dan mengembangkan lele sebesar ini Pak. Ya. Awalnya dari media, karena jika saya lihat media dari perkembangannya sangat menjanjikan, terus saya jajaki teman-teman yang sudah terjun ke peternakan lele ini. Jadi saya bertanya-tanya perihal persiapan air, cara merawat lele, cara pemberian pakannya, cara nyortir, apakah perlu sortir apa tidak. Terus ilmu yang saya dapat ini sebetulnya dari kawan, dari kawan-kawan yang sudah duluan terjun ke dunia peternakan lele ini. Nah dari pengalaman Bapak tadi, belajar dari media, belajar dari teman-teman, pasti banyak sedikitnya Bapak pasti udah paham mengenai lele. Nah yang jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana sebenarnya beternak lele yang bagus ini? Dari mulai kecil, tentang airnya, tentang makanannya, bisa Bapak jelaskan Pak? Ya, beternak lele ini satu yang kita harus pahami, jangan kita fokus ke lelenya. Kita harus fokus ke air. Oh iya, air dulu nih Pak ya. Ke air dulu, karena harus kita pahami yang kita rawat itu sebetulnya air. Jadi kalau udah airnya bagus, otomatis hewan ternak kita yang di air itu, khususnya kalau kita beternak lele, pasti lebih sehat. Oh iya Pak. Dan kalau udah sehat, pasti dia tingkat nafsu makannya pasti tidak akan terganggu.
Kalau udah nafsu makannya tidak terganggu, otomatis akan lebih cepat besar. Oh gitu ya Pak ya. Jadi air dulu ya Pak ya. Ya, Nah kalau misalnya air hujan sama air sungai, mana yang lebih bagus Pak sebenarnya? sebetulnya sama-sama bagus Pak. Hmm. Karena air hujan ini juga bagus. Oh iya ya. Asal saja jangan langsung dari seng. Oh beda juga ya. Kalau dia langsung dari seng Pak, itu, Mhm. ya kan? Kalau dia pembesaran, Hmm. kalau udah ikannya besar, tidak apa-apa. Tapi kalau hanya masih anakan jenis bibit, Hmm. itu pasti kemungkinan besar akan mati karena asamnya seng itu. Oh berarti Ah, seng atau atap ini merusak juga ya Pak ya? iya Merusak kalau air. bibitan. Oh. Kalau bisa jangan langsung air hujan. Jadi Pak kalau misalnya dulu untuk membuat air supaya bagus, ada nggak triknya Pak yang Bapak tahu? Apakah dibiarkan aja airnya gitu atau gimana? Apa ada yang tambah-tambahin atau bagaimana Pak? Ada Pak. Nah, gimana itu Pak? Jadi kalau saya pribadi, Mhm. sebelum tebar bibit, Ya. 14 hari sebelum tebar bibit, itu air sudah saya persiapkan Pak. Nah, misalnya ini kolam, Iya. ya kan? Saya masukkan dulu air, Hmm. ya. Setelah masukkan air, taruh garam, Mhm. taruh ayam 4, Oh. ya kan? Taruh ayam 4, taruh molase, Mhm. terus kasih kotoran kambing. Oh, itu Kenapa? diserak Pak itu gimana Pak? Kalau kotoran kambingnya kan ditaruh di goni aja Pak. Oh, dalam Taruh goni, goni. ikat, udah masukkan ke kolam. Hmm. Nah, kalau ayam 4-nya molasenya kan itu berbentuk cairan. Ya. Kalau garamnya bisa tebar aja. Berarti sudah ditaruh ibaratnya kotoran kambing ini dalam goni. Setelah itu itulah nanti ditunggu selama 14 hari Pak ya. 14 hari. Nanti 14 hari airnya akan otomatis menjadi hijau. Hijau. Nah, kalau udah airnya hijau, Hah? berarti air sudah jadi. Tapi kalau airnya ungu, Heeh. lebih baik nggak usah dimasukkan bibit, karena airnya nggak jadi. Oh, Nah, gitu otomatis juga, kalau Pak, nggak jadi, pasti ada kesalahan di sistem. Kalau bisa nggak usah masukkan bibit, karena kemungkinan besar itu akan bibitnya akan mati. ya? Oh, berarti Tapi kalau udah hijau dia, Heeh. yang kotoran kambing tadi yang kita masukkan di goni, Heeh. dia nanti udah nanti keluaran kayak ulah-ulah tadi sutra gitu. Oh iya iya. Itulah nanti sebagai makanan awal si bibit ini kita masukkan. Nah, Oh. itu dia. Berarti sama juga ya Pak, kayak kalau pembuatan pelet kan ada juga untuk bibit kecil kan itu biasanya dia buat dari cacing sutra gitu ya Pak ya. Ya. Oh itu juga maksudnya. Iya. Nah Pak, selama berlele ini kan pastilah ada ibaratnya tantangan yang tidak hadapi. Misalnya contohnya ya ada penyakit lele ataupun lelenya udah 2 bulan atau 3 bulan nggak besar-besar. Ibaratnya ada penyakitnya ataupun jamurnya. Nah cara Bapak menghadapi hal ini seperti apa Pak? Ya. Kalau saya pribadi memang tidak bisa kita pungkiri cuaca ini kadang kan tidak bisa kita prediksi Pak. Kadang hujan, kadang panas. Nah itu juga yang kadang mempengaruhi ternak-ternak kita khususnya lele ini. Kadang dari situlah kadang bisa si ternak lele kita ini bisa gembung perutnya, bisa kena jamur, akhirnya mati. Jadi kalau saya ngeracik sendiri Pak obatnya, Oh, iya, ya? herbalnya istilahnya. Hmm. Nah, sesuai juga pengalaman teman-teman yang sudah gitu. Hmm. Nah, jadi saya serap ilmunya, saya aplikasikan. Ya puji Tuhan, selama saya peternak lele ini belum ada yang apa namanya ya? Kena penyakit atau Ya, apa? yang kena penyakit Belum lele ada. saya sampai panen gitu. Jadi kalau masalah airnya ini Pak perlu diukur kadar airnya ini, apakah sudah ibaratnya sudah nggak bisa dipakai lagi atau kayak mana? Apakah ada pengaruhnya sama tumbuh besarnya ikan atau kayak mana Pak? Ya. Jadi semakin besar lele, Hmm. airnya juga harus kita tingkatkan volume airnya Pak. Nah, waktu kita tebar anakan, kalau bisa jangan ketinggian, minimal kan 40 cm dulu, baru seminggu naik 5 cm, seminggu naik 5 cm, sampai nanti 80 sampai 90 cm, pasti ikannya sudah besar-besar. Berarti ada juga ya.
apanya tingkat ketinggian airnya Iya Pak ya? Pak, boleh langsung tinggi 1 meter gitu. Kalau saya pernah juga Mm-mm. ketika itu namanya pengalaman belum ini kali kan Pak, Heeh. langsung air semeter tingginya, Ya. masukkan bibit kecil 57 ketika itu ya kan. Namanya juga baru ya, namanya ya lele ini kan kasih pun terus makan, makannya memang. Oh iya. Karena ketinggian airnya nggak sanggup naik turun, dia kan naik turun. Oh, Nggak sanggup iya, iya. banyakan nasi itu akhirnya banyak juga yang mati. Oh, berarti tergantung ketinggian air itu dilihat ya Pak ya? Iya. Lele kan sering di bawah, dia ke atas ke bawah. Iya gitu. Makanya jangan langsung tinggi. Tinggi ya? Iya. Oh, itu juga kuncinya ya Pak ya? Iya. Nah, kalau kita lihat kan Pak, lele bapak udah banyak kayak gini. Udah mungkin udah sampai ribuan lah bisa dibilang ya Pak ya. Nah, kalau pemasarannya Pak gimana ini Pak? Apakah ke pasar ataukah ada orang yang ngambil ke sini atau ke rumah makan atau bagaimana Pak? Kalau saya Pak tidak sistem ecer, artinya langsung tulak ke tengkulak gitulah. Ya namanya kita punya ternak harus berbanyak channel-channel tengkulak lah. Artinya dari situ kita dapat perbandingan harga, mana nanti yang lebih banyak, lebih besar harganya pembelinya. Di situ kita ini biasanya pembelinya langsung datang Pak sini. Langsung nengok ya? Iya langsung datang. Berarti kalau untuk menyiapkan untuk rumah makan atau dipasarkan ke pajak-pajak atau pasar-pasar enggak ya Pak? Enggak, langsung tulak Pak. Nah, yang saya tanyakan lagi Pak, ini ikan lelenya sebegitu banyak, bibitnya ini Bapak beli atau Bapak bikin apa namanya pembinian sendiri atau gimana Pak? Kalau sampai saat ini saya masih memang beli bibit Pak. Oh iya. Beli bibit ke tempat yang sudah memang kita yakini bibitnya itu berkualitas dan bagus lah untuk pembesaran. Jadi bibitnya ini masih dibeli ya Pak ya? Masih. Jadi ada nggak rencana Bapak ke depan untuk membuat pembinian sendiri Pak? Ada Pak, karena dari hasil ternak kita yang besar-besar kan saya tinggalin, nggak saya jual. Jadi rencana saya buat pembenihan sendiri. Menurut Bapak pembinian sendiri itu sulit Pak atau gimana? Kalau menurut teman-teman yang sudah menjalani tidak begitu sulit. Yang penting kita pahami dulu gimana sistemnya untuk pemijahan ini. Oh, jadi tergantung apa kita lah Pak ya. Kalau ada memang kemampuan kita membuat pembenihan sendiri, berarti tergantung apa juga ya Pak ya. Berarti kalau pembibitan sendiri lebih untung lah kayaknya ya Pak ya. Ya jauh Pak, karena bayangkan apa? Kalau satu bibit harganya Rp200 saja, kalau dia 1.000 udah Rp200.000 Pak. Kalau kita tebar 10.000 udah berapa kan gitu. Bayangkan kalau kita punya bibit sendiri kan, kalau misalnya biaya pembeli tadi kan bisa kita alihkan untuk biaya pakan. Pakannya ya. Jadi kita lebih irit, untungnya lebih besar. Begitu ya Pak ya. Itu apa? Besar. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang pembibitan Pak. Rencana Bapak kan ada tadi untuk pembibitan. Jadi untuk pembibitannya induknya ini Pak ya, sama Iya. jantannya. Iya, jantan sama betina Pak. Kalau dia sudah nanti sesuai yang kita harapkan, kira-kira dia udah bertelur, kita tinggal satukan biar dia kawin alami gitu. Nah, jadi Pak yang bedakan jantan sama betina apanya ini Pak? Sama-sama besarnya ini Pak. Awalnya sistemnya sama Pak, kayak manusia, ada yang laki ada yang perempuan. Bedanya kalau yang
yang jantan Hmm? ya kelaminnya Pak nampak. Oh, kelamannya. Oh, itu ya Pak ya. Iya. Ini Pak ya, ini. Iya, iya. Ini Oh. kira-kira udah ya seminggu lagi udah kayaknya siap pijat ini Pak. Oh. Terus yang perempuannya dia Heeh. ya, tidak memanjang Pak. Ah, Oh, berarti ada juga kelaminnya tapi nggak memanjang ya ini iya, ya. iya itu. Hmm. Itu dia. Berarti udah cocok jadi induk ya. Udah Pak. Ini Hmm. kurang lebih 2 kilo lah ini Pak. Iya ya. Besar-besar kayak gitu. Ini Pak. Pandang. Iya. Nah, mau nanya lagi nih Pak. Kalau kata-kata orang mitosnya, lele ini kan katanya kanibal, suka makan kawan gitu. Iya, iya. Menurut Bapak kayak mana itu Pak? Kayak mana cerita sebenarnya? Betul Pak. Lele ini memang sangat besar sifatnya kanibal. Tapi di sini kita buktikan bahwa sifat kanibalnya bisa kita minimalisir. Artinya dengan cara apa? Dengan pemberian pakannya yang tidak kekurangan. Oh, ya. Jadi jangan sampai dia pas kita nebar pakannya tidak merata. Istilahnya ada yang tidak kenyang atau ada yang belum dapat pakan. Jadi yang belum dapat itulah yang bisa mengkanibal Kawannya ya. kawannya. Oh, berarti Tapi kalau dia kenyang terus, ya mudah-mudahan sejauh ini belum ada lah Pak. Kalau ada pun ya 1-2 ya wajar lah sampai panen kan. Berarti istilah kanibali itu ikannya yang kekurangan makan itu Pak Ya intinya pada umumnya begitu Pak. kekurangan makan. Ya sama juga kita manusia nih. Kalau kurang makan Kawannya juga ya. berantem pun jadi kan Pak. Gitu. Gitu juga. Makan kawan makan Ya, kawan ya. terus kalau bisa jangan fokus satu jenis pakan aja. Kalau misalnya pelet, jangan pelet sudah kasih pelet, ya udah tinggal nggak begitu juga. Istilahnya setelah kasih pakan pelet, kalau bisa kasih daun-daunan lah. Oh iya. Kalau misalnya ada daun ubi, kalau enggak daun pepaya. Kalau saya lebih sering daun pepaya Pak, karena kebetulan ada pepaya kita sini juga 1-2 batang kan. Terus ini Pak, mumpung kita bicara makan pakannya ini. Iya. Nah, kalau kita bicara pakan, mulai kecil sampai proses penjualan ikan lelenya ini beda-beda nggak pakannya itu Pak? Atau sama aja? Beda lah Pak. Beda ya Pak ya? Ya kalau dia waktu kecil masih bibit, ya saya kasih yang F500. F500 ya Pak? Ya dia masih kecil. 500 baru naik ke 999. Habis itu baru naik ke 781 min 1, baru naik min 2. Kalau udah min 3 udah siap panen. Oh iya ya. Berarti 3 kali Pak ya pergantian pakan? Ya kurang lebih kalau totalnya dia kalau per 1000 ekor ikan, total jumlah kilogram pakannya 100 kilo Pak. 100 kilo Ya. untuk 1000 ya? Ya, dalam 1000 ekor ikan itu minimal 100 kilo kalau kita full pelet, minimal 100 kilo pelet udah siap pakan. Udah siap panen. Oh iya ya. Berarti untuk lele Bapak ini per bulannya atau per siap panennya ini banyak nggak mengkonsumsi peletnya ini Pak atau gimana? Per 1000 ikan 100 kilo Pak. 100 kilo nih. Oh. Itu dibantu sama pakan sayuran gitu ya. Ya. Jadi kalau ada kita satu kolam 5.000, ya itulah Pak. Jadi 500 kilo Jadi gitu. hitungannya kalau saya pribadi per 1000 ikan itu sampai panen 100 kilogram pelet. Selain pakan alternatif yang kita kasih. Itulah dibuat biar dia nggak kanibal ya Pak ya, nggak makan Ya. kawan dia. Ya. Nah, kolam segini banyaknya Pak. Cara panennya ini kayak mana bawa buat Pak pas sudah panennya nanti? Ya. Khususnya kolam-kolam yang ada di sini, kolam-kolam saya ini, saya
memakai sistem pembuangannya sistem central drain. Jadi dengan ada disambungkan dengan pipa, tarik pipanya, ketika kering airnya, udah kita ambil ikannya. Nah, contohnya seperti ini Pak. Nah ini dia. Jadi ini buat pengeluarannya. Nah inilah tempat untuk mengeluarkan airnya. Ketika ditarik ini, keluar air. Berarti air keluar ya. Ya, gitu dia. Berarti udah otomatis apa pembuahannya Pak ya? Otomatis Pak. Jadi kita panennya mudah. Tinggal tarik pipanya, kering airnya, kita tinggal ambil Ikan yang mau dipanen ya. ikan yang dipanen. Mudah Pak panennya. Jadi Pak, cara pemberian pakannya ini kayak mana Pak bikin? Apakah serak atau kayak mana Pak? Ya, khususnya kalau saya ini bisa dikategorikan dengan full pellet. Nah, saya ngasih makannya 3 kali sehari Pak. Pagi, siang, sore. Kalau malam saya nggak kasih. Malu nggak ya? Cara ngasih makannya Pak dilempar aja gitu. Iya Pak, itu aja. Kalau bisa dia berbentuk obat nyamuk Pak. Oh, Samping dulu baru nanti akhirnya di tengah. ada juga tekniknya ya. Ya kalau saya, kalau yang lainnya nggak tahu juga. Asal campak aja. Iya, karena untuk mengurangi biar rata dia yang dapat makan gitu. Coba Pak dikasih Pak. Berarti ini untuk kolam anakan ya Pak ya? Iya Pak. Ini umur hari ini umur seminggu Pak. Seminggu ini ya Pak ya? Iya. Oh inilah yang Bapak bilang tadi airnya tunggu dulu apa ya? Iya. Itu yang saya bilang apa itu Pak? Yang kotoran kambing itu. Itu ya Pak ya? Oh, yang digoni ya Pak ya? Iya. Terus ada campurannya M4 sama molasin juga nanti Pak yang bantu mempercepat airnya hijau Pak. Ini umur seminggu ya Pak ya? Iya. Ini berapa Pak masuk sini Pak? Ini sedikitnya nih Pak, kurang lebih 1000-an lah Pak. 1000-an di sini ya? Kolam kecil ini. Nah, kolamnya juga kecil kan Pak. Jadi Pak, di sini kan ada 1000-an ikannya ini. Terus hasilnya ini nanti tetap 1000 atau gimana nih Pak? Atau berkurang? Menurut yang sudah yang saya panen Pak, paling nanti hasil akhirnya itu dari 1000 paling ya 1000 apa kurang-kurang 20 kurang 15 ekor. Oh, iya ya. Berarti di sini masih terpenuhi pakannya Bapak bikin ya? Ya, Makanya asalkan pakannya cukup, ya kan, sesuai kita ngasih jamnya ngasih makan tetap, ya mudah-mudahan lah nggak akan ada yang kanibal Pak sampai panen. Ya kalau ada pun ya dari 1000 paling 10 ekor ya kan wajar. Iya Pak ya. Ini nanti dipindah lagi atau kayak mana ini Pak? Umur biasanya Pak kalau saya biasanya saya umur sebulan saya sortir. Cuman kalau dia
jumlah bibitnya dikit, kolamnya besar, nggak saya sortir Pak, kayak kolam yang saya tadi. Hmm. Itu mulai dari tebak, itu nggak saya sortir. Yang penting saya jamin pakannya nggak ada yang kurang. Oh iya ya. Iya. Tadi sewaktu saya datang ke kolam kecil ini Pak, saya tengok ada blender itu. Itu blender itu Pak. Buat jus atau kayak mana? Iya, betul itu Pak. Oh iya, bikin jus juga. Karena tidak manusia aja yang perlu jus Pak. Saya juga perlu jus. Iya. Nah, itu saya fungsikan blender itu khusus untuk buat jus herbalnya lele Pak. Oh iya ya. Di situ kita buat yang kita racik situ daun pepaya, ya kan, bawang putih, pucuk jambu, Oh disatukan itu Pak, di blender semua. blender, baru kita bisa digabung sama pakan, bisa gabung, terus bisa ditaburkan ke kolam itu juga Pak. Dan Oh. fungsinya untuk biar terhindar dari jamur. Nah, terus yang kedua bisa naikkan nafsu makannya juga Pak. Oh. Jadi Airnya juga mengurangi bau air juga. itu juga fungsinya ya. Iya. Nah, tadi Pak kita udah banyak bercerita di kolam Bapak tadi, keliling-keliling tadi, nengok lele ya kan Pak. Terus ini Pak, bagaimana lah pesan dan kesan Bapak yang selama berusaha ini bagi generasi muda, seperti apa pesan Bapak itu? Ya, pesan bagi teman-teman yang mau memulai yang ingin peternak lele khususnya, pesannya yang pertama, ingatlah yang kita rawat itu sebetulnya yang awal bukan lelenya, yang kita rawat itu sebetulnya airnya. Itu salah satu kunci keberhasilan. Terus yang kedua, yang namanya kita berusaha, ya harus banyak sabar ya, dan kita berusaha. Kalau pesannya, kalau yang baiknya ya ketika kita mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan. Kalau pesan buruknya, ketika kita salah sistem, maka kita akan banyak kerugian. Bagaimana tanggapan Bapak supaya generasi muda saat ini mau membuka, itu kan usaha Bapak terbilang seperti usaha rumahan bisa dibilang kayak gitu, dan bisa juga menjadi sebuah keuntungan yang bisa menguntungkan lagi itu Pak. Jadi pesan Bapak ini terhadap generasi muda kayak mana Pak? Cobalah untuk berpikir kreatif dan berusahalah untuk membuka lowongan pekerjaan minimal untuk kita sendiri. Melalui apa? Ya, melalui kegiatan-kegiatan yang bisa menguntungkan kita. Salah satunya beternak, baik ternak darat, ternak air, ternak ikan, terserahlah yang menurut hobi kita. Yang penting dalam prosesnya kita apalagi kalau bagi pemula, kalau bisa jangan salah dalam tempat belajar atau mencari pengetahuan dalam kita untuk melakukan salah satu peternakan, khususnya di peternakan ikan lele ini. Usahakan orang yang kita tanya itu orang yang sudah berhasil. Nah, itulah kalau menurut saya. Jadi terima kasih Pak atas meluangkan waktunya, sudah memberikan motivasi ya, inspirasi terhadap generasi muda supaya mampu membuka peluang usaha di rumah. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih
Semoga ini bisa membangkitkan gairah, motivasi ataupun inspirasi bagi generasi muda. Terima kasih Pak ya. Hai teman-teman, sudah download aplikasi Snack Video belum? Yuk buruan download dan raih uangnya. Hanya di Snack Video loh, yang nonton dibayari. Setelah kamu download, masukin kode ini ya. Saya tunggu.